Hadis muqdal adalah hadis yang gugur dua perawi. Ini kalau pengertian muqdal pada istilah yang ada di dalam kitab Syarah Baikuni. Kalau di dalam kitab lain itu lebih dari dua, bisa lebih dari dua. Tapi di sini muqdal, hadis muqdal yaitu perawinya gugur dua orang. Lebih jelas simak penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wal muqdalu bil fathi dhali min a'dalahu fulanun ay a'yahu amruhu fahuwa muqdalun ay mu'yan faka'annal muhaddits alladhi haddatsa bihi a'dalahu wa a'yahu falam yantafi' bihi man yarwiyahu anhu. Hadza ma'nahu lughatan wa ma'nahu istilahan as-saqitu minhu isnani wa hadza satru akhadahu min alfiyatil iraqi wa yuqalu lahu fil badi'i al-ida'u warafu li'annahu awda'a sya'rahu syai'an min kalamil ghairi warafahu bihi wa qad zadal iraqiyyu fasa'idan bin nasbihi alal haliyati ay fadhahaba sukhutu sa'idan. Dan bermula muqdal dibaca dengan fathah huruf dhad. Muqdal diambil dari a'dalahu fulan. Ya, a'dal maknanya mempersulit dianya urusan oleh si fulan. Maksudnya melelahkan dianya si fulan oleh perkaranya si fulan. Maka bermula dianya si fulan itu muqdal, orang yang dipersulit. Artinya mu'yan, orang yang dilelahkan, orang yang lelah, orang yang ditimpa kelelahan. Faka'anna, maka seolah-olah muhaddis alladhi yang menyampaikan hadis, ianya muhaddis dengannya hadis, itu memperlelah atau mempersulit ianya muhaddis akan dianya perawi. Dianya perawi dan memperlelah ianya muhaddis akan dianya perawi. Maka tidak bermanfaat, tidak menerima manfaat ianya, tidak menerima manfaat dengannya hadis oleh si man yang meriwayat ianya man akannya hadis anhu daripadanya muhaddis. Hadza bermula ini yaitu muqdal yang di atas itu maknanya muqdal pada lughat. Dan bermula maknanya muqdal pada istilah itu as-sakhitu min husnani, yang gugur, perawi yang gugur minhu dari sanad itu dua orang. Bermula yang gugur minhu dari sanad muqdal itu dua orang. Berarti itu bermula yang gugur dari sanad itu dua orang. Wahada, dan bermula ini as-sakhitu min husnani itu satu separuh bait
yang mengambil ianya musannif akan dianya as-sakhitu min husnani daripada Alfiyah Al-Iraqi. Wa yuqalu, dan dikatakan orang lahu bagi pengambilan dalam ilmu badi' akan idak. Idak ini kalau bahasa lughat ya berarti kutipan atau titipan. Kalau istilah itu ada di dalam dik. Idak dan rafu. Ada istilah sendiri dik. Lianahu, karena bahwa dianya musannif. Karena dianya musannif menitipkan ianya musannif akan syairnya musannif akan sesuatu dari kalam orang lain. Kalam orang lain, dan mentambal ianya musannif akan dianya syair dengannya kalam yang lain, itu sesuatu daripada kalam yang lain. Telah menambah oleh Al-Iraqi akan kata fasaidan. Ada di bait. Dengan apa dibaca fasaidan? Dengan nasabnya fasaidan di atas hal. Artinya maka terus gugur hal keadaan saidan, naik bertambah. Lanjut kitab Syarah Baiquniyah. Sekarang masuk masalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Berarti kalau ada bacaan saya yang dahulu mu'addal, itu berarti saya ralat karena itu salah bacaannya. Mu'dal. Karena dibaca mu'dal di sini dengan fathah huruf dad. Mu'dal berarti isim maf'ul. Mu'dal dibaca dengan fathah huruf dad. Berarti isim maf'ul. Ya, kalau bahasa lughat yaitu yang dipersulit, orang yang dipersulit. Kata mu'dal, kenapa kita baca barisnya mu'dal? Karena dia diambil dari timbangan a'dala. Karena dia diambil dari contoh ini, a'dalahul fulan. Jadi maksudnya bukan si fulan mempersempit atau mempersulit perkara, tetapi perkara dia mempersulitkan si fulan. Ini kan lucu, agak ibaratnya lucu, makanya ada air di depan. A'dalahu fulan. Pertama kita jelaskan dulu kata mu'dal, dibaca baris mu'dal. Kalau difathahkan dad, berarti di sini maksudnya isim maf'ul. Sedangkan baca barisnya mu'dal, berarti ini pahamnya timbangannya af'ala, yuf'ilu if'alan, fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Ya kan? Berarti mu'dal. Berarti timbangan tambah bab di sini, tambah bab. Sulasi madid yang tambah huruf satu iaitu hamzah pada awal. A'dalahul fulan. Ini agak ganjil ni. Karena fulan ini jatuh ke fa'il, sedangkan hu kan ke maf'ul. Tidak bisa hu ini dijadikan ke fa'il. Berarti mempersulit akan dianya urusan oleh si fulan. Artinya melelahkan dianya si fulan oleh perkaranya si fulan. Itulah yang maksud. Bukan si fulan ini yang mempersulit atau melelahkan, menjadikan lelah perkara, bukan, tetapi perkara dia yang menjadikan si fulan lelah, atau perkara tersebut yang menjadikan si fulan sulit. Berarti bukan si fulan yang menyulitkan urusan yang perkaranya yang dipersulitkan dirinya. Faham tak? Makanya di sini ditafsir artinya a'yahu amru. Kalau tidak ditafsir, ya pahamnya ya fulan jatuh ke fa'il. Berarti dia yang mempersulit
perkara. Padahal mana mungkin orang mempersulit perkara itu kan bukan manusia. Bagaimana dipersulit? Yang mempersulit perkara yang kena dipersulit atau yang kena dipersulit itu ya manusia. Berarti simpulan di sini. Berarti simpulan ini lelah. Dilelahkan oleh perkaranya. Itulah maksudnya. Jadi a'ya ini maksudnya lelah. Kalau a'dala berarti dipersulit. Dipersulit. Berarti pahamnya fahuwa mu'dal. Berarti simpulan ini orang yang dilelahkan, orang yang dipersulit. Artinya orang yang terjadi kelelahan, orang yang dilelahkan. Berarti mu'dal kalau bahasa lughat ya orang yang lelah, orang yang dilelahkan oleh perkaranya, oleh perkara urus atau orang yang dilelahkan oleh urusannya. Faka'an. Maka tafriknya seakan-akan muhaddis, orang yang memberi hadis kepada simpulan tersebut, orang yang menyampaikan hadis kepada simpulan seakan-akan mempersulit simpulan dan menjadikan simpulan lelah. Maka karena simpulan lelah dan dipersulit oleh si muhaddis, berarti simpulan tersebut atau orang yang meriwayat hadis dari si muhaddis tersebut tidak mendapat manfaat. Riwayat hadis daripadanya tidak mendapat manfaat karena lelah. Lelah itu kan bukan manfaat. Manfaat itu kan sesuatu yang diterima oleh jiwa dengan mudah. Ya kan? Kalau lelah itu kan lelah jiwa atau lelah itu tidak dapat manfaat namanya. Tidak mendapatkan manfaat. Faham kan? Jadi hada maknahu lughatan. Inilah makna lughat. Berarti ini mu'dal yang artinya lughat. Menurut bahasa Arab sehari-hari, mu'dal ini orang yang ditimpa kelelahan. Orang yang ditimpa kelelahan. Ini bahasa sehari-hari Arab. Bahasa Arab sehari-hari, yaitu orang yang ditimpa kelelahan. Faham kan? Ini bahasa lughat. Adapun makna mu'dal pada istilah, ini as-saqitu min husnani, yang gugur dari sanad mu'dal itu isnan dua. Berarti hadis mu'dal ini adalah hadis yang gugur dua perawi. Kalau gugur satu perawi itu bukan hadis mu'dal. Itu yang di belakang. Yang telah kami jelaskan patik di belakang ya. Jadi kalau gugur dua perawi dari sanad hadis, itu pahamnya hadis mu'dal. Hadis mu'dal tergolong dalam hadis dhaif. Karena syarat hadis sahih tidak ada. Syarat hadis sahih salah satunya bersambung sanad. Ini gugur. Berarti mu'dal hadis dhaif masuk dalam nok dari hadis dhaif. Faham kan? Hadis dhaif. Gugur perawi. Kemudian di depan yaitu wahadzal syatru akhadahu min alfiyatil al-iraqi. Ini apa? As-saqitu min husnani. Syatru itu separuh maksudnya separuh bait. Alif lam ini maklum. Dimaklumkan separuh bait. Yang mengambil ianya musannif akan separuh bait atau as-saqitu minhu isnan dari Alfiyah al-Iraqi. Berarti as-saqitu min husnani adalah syatru, yaitu separuh bait. Beliau yaitu musannif mengambil dari Alfiyah al-Iraqi.
Kemudian di depan lagi wa yuqalu lahu fil badi al-ida'u warrafu. Dikatakan orang atau dinamakan orang pengambilan seperti ini, lahu, pengambilan seperti ini fil badi, di dalam ilmu badi itu dinamakan al-ida' warafu. Al-ida' warafu. Berarti dalam ilmu badi, kalau pengambilan syatru, iaitu separuh bait orang lain diambil, kemudian ditulis, dikutip di dalam syairnya, itu namanya ida' warafu dalam ilmu badi. Kalau mau buka Johar, ya buka halaman Johar. Kalau kitab saya ini halamannya 181. Di dalam kitab Johar Maknun. Faham kan? Nanti akan kami jelaskan setelah kami baca di dalam. Jelaskan ini dulu, matan di luar dulu. Berarti pengambilan separuh bait seperti ini dalam ilmu badi dinamakan ida' warafu. Apa alasannya? Alasan dinamakan ida' warafu di anahu, karena musannif mengutip dalam syairnya sesuatu kalam orang lain. Menitipkan syair itu mengambil karya orang, separuh yang dia ambil, yang beliau ambil separuh, kemudian ditulis dalam syair atau baitnya. Paham kan? Itulah dinamakan ida. Kemudian alasan dinamakan rafu. Alasan dinamakan rafu. Rafu yaitu menampal. Menampal atau tampal, ditampalkan. Musannif menampalkan syairnya dengan sesuatu yang dari kalam orang lain, karya orang lain. Dia tampal syairnya atau baitnya. Itu yang dinamakan rafu. Kalau bicara bahasa lughat, ida ini kan titipan. Sedangkan rafu ini adalah tambal. Tambal barang sobek. Ini kan bahasa lughat. Bahasa lughat. Kalau itulah bahasa lughat, itu menampal. Jadi musannif menampal baitnya dengan syair orang lain atau karya orang. Paham kan? Coba lihat di dalam ibarat muktasar beserta matan talkhis. Warubama, kadang-kadang tadmin bait dinamakan tadmin bait pada ma yang lebih di atas bait, di atas satu bait, lengkap satu bait. Dinamakan isti'anah. Kadang-kadang tadmin bait di atas satu bait, lebih di atas satu bait, ini dinamakan isti'anah. Isti'anah ini kalau bahasa lughat yang menolong, tapi ini bukan bahasa lughat. Makna isti'anah di sini yaitu tadmin bait di atas satu bait, ya kan? Kalau tadman masra pada ma di bawah satu bait, yaitu separuh, syatrun, setengah, sepotong, separuh bait yang ditadmin. Itu namanya ida. Ida dan rafu. Ida seakan-akan seseorang mengutip dalam syairnya sesuatu yang sedikit dari syair orang lain, yaitu karya orang lain yang dia ambil sedikit, tidak banyak, dia tulis dalam syairnya. Rafwa di depan dan dinamakan rafwa. Seakan-akan tambal. Seseorang akan sobekan syairnya dengan apa dia tambal, dengan sesuatu dari syair orang lain. Jadi syairnya tidak lengkap, mengambil karya orang untuk menampal syairnya yang kurang. Itulah rafu atau rafwa. Paham kan? Jadi kami jelaskan dulu ini tadmin.
Apa maksud tadmin di sini? Tadmin yaitu mengutip syair orang atau mengambil syair orang. Ini ada definisinya dalam kitab Jawhar Maknun. Nanti saya baca aja di teks, saya tulis di teks, yaitu mengutip syair, menyisipkan syairnya sesuatu dari syair orang lain beserta tambah di atasnya jika tidak masyhur. Kalau tidak masyhur berarti dia beri peringatan atau dia beri satu tanda bahawa ini kutipan dari syair, ini adalah pengambilan dari syair orang lain. Dia beritahu kalau tidak masyhur. Tapi kalau masyhur ya tidak diberitahu. Faham? Nanti lihat aja di teks nanti. Saya tulis ta'rif tadmin, yaitu menyisipkan dalam syairnya karya orang lain. Ya, beserta memberi peringatan jika tidak masyhur. Kalau masyhur berarti tidak ada peringatan. Ya, paham kan? Jadi tadmin bait ini kalau lebih dari separuh, berarti bukan separuh, lengkap satu bait orang atau lengkap satu bait karya orang yang dia ambil, ini dinamakan isti'anah. Kalau lengkap satu bait karya orang dia sisipkan dalam syairnya atau dalam baitnya, itu namanya isti'anah menurut ilmu badi'. Tapi kalau syatrun, separuh bait atau separuh syair karya orang lain dia sisipkan dalam syairnya atau baitnya, ini namanya ida warafu. Paham kan? Alasan ida kan telah kami jelaskan. Alasan rafu atau rafwa telah kami jelaskan di dalam ada. Paham kan? Berarti ingat kesimpulan dari sini, berarti ta'rif atau definisi mu'tal as-sakhitu min husnan isnan, ini syatrun bait atau syair alfiyah al-Iraqi yang dikutip, disisipkan oleh musannaf ke dalam baitnya musannaf kitab Baiquniyah. Paham kan? Karya al-Iraqi musannaf ambil, kemudian ditulis dalam kitab musannaf itu dalam matan ini as-sakhitu min husnani. Paham kan? Ini. Berarti kalau syatrun namanya, kalau menurut ilmu badi' namanya idak warafu, rafu atau rafwa. Kalau lengkap satu bait karya orang diambil kemudian ditulis dalam baitnya, itu namanya isti'anah. Coba nanti buka kitab ilmu badi' iaitu Jawhar Maknun. Ya, kita lanjut di depan. Waqad dadal al-Iraqi fasaida. Dalam kitab Alfiyah, al-Iraqi menambahi kata fasaidan yang i'rabnya nasab di atas hal, dengan nasab di atas hal, iaitu i'rab fasaidan di hal. Berarti menurut ilmu nahwu fasaidan ini mansub atas jalan hal. Artinya fadhahaba suqutu saidan, berjalanlah perawi-perawi yang gugur, saidan hal keadaan yang gugur naik, maksudnya bertambah dari 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita buka kitab Alfiyah al-Iraqi, kalau perawi gugur 2 orang itu hadis mu'dhal. Kalau 3, 4, 5 dan seterusnya juga hadis mu'dhal. Tapi kalau kita memahami kitab karangan musannaf itu Baiquni, definisi mu'dhal cuma as-saqitu minhul isnani, 2 perawi yang gugur dari sanad, hadis mu'dhal. Berarti kalau lebih dari 2 bukan hadis mu'dhal. Kan menurut definisinya.
separuh yang diambil oleh musannaf. Berarti kalau menurut berarti kalau dipahami dari bait musannaf, 2 perawi yang gugur itulah hadis mu'dhal. Kalau 3 perawi yang gugur, 4 dan seterusnya bukan hadis mu'dhal. Tapi kalau kita lihat karangan kitab Alfiyah Al-Iraqi, iaitu kitab Al-Iraqi, ada kata yang beliau tambah fasaidan, berarti memahaminya 3 perawi yang gugur dari sanad, 4 perawi dan seterusnya yang gugur dari sanad, itu juga hadis mu'dhal. Faham kan? Cara i'rabnya ada 3 di dalam. Cara i'rabnya ada 3. Itu terserah. Ada cara i'rabnya ada. Ada cara i'rabnya ada yang dihal dari fa'il idhab yang dibuang, fi amal yang dibuang. Jalanlah idhab itu yang dibuang, ada di dalam. Takdirnya ada di dalam. Berarti yang dibuang di fi sukut. Fi sukut. Cara i'rabnya terserah ada di dalam. Cukup di sini dulu. Berarti pemahamannya kan udah paham lah. Insyaallah udah. 3 tu kamu ulang surah lagi mu'dhal dibaca dengan fathah huruf dhad. Dhad, huruf dhad. Berarti kalau patah baris dhad, mafhum di isim maf'ul. Ka mu'dhal gecok dari kata a'dalahul fulan. Kalau daplohnya berarti mu'dhal baca baris, berarti mafhumnya dari timbangan af'ala yuf'ilu if'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Berarti timbangan sulasi madid fi nok kufun bab kufun nok kufun yang ditambah huruf apa, kemudian bab fun af'ala yuf'ilu, berarti a'dala yuqdilu. Berarti baris ni muqdal semaf'ul ini maksudnya orang yang dipersulitkan, orang yang disulitkan, dipersulit. Yang mana orang? Artinya maksudnya sini apa maksudnya? A'dalahu fulan, ni aneh lagi-lagi yo. A'dalahu fulan, hunya tak buat perkara. Dipersulit akan perkara oleh si fulan. Berarti si fulan dipersulit perkara. Tak kira oleh ke? Ya jelas tak kira oleh. Masa si fulan dipersulit perkara? Coba bayangkan, coba fikir. Manusia bertulis perkara. Kita yang nak perkara bertulis manusia, bukan manusia bertulis perkara. Ya kan? Berarti nak pada tafsir. Maka itu a'yahu amruhu, maksud a'dalahu fulan. Kalau tak tepat i'rab a'dalahu fulan, ya si fulan kepaih. Mana mungkin hu zamir mutasib, hu kepaih, mana mungkin. Maka pada tafsir lagi-lagi makanya dalam kitab lagi ya tafsir menunggu bagi tafsir. Maka pada tafsir bertentangan dengan ilmu nahwu kaya kan. Pada tafsir tu a'yahu amruhu, berarti perkaranya dipersulit atau diperlelah si fulan. A'ya makna lughat lelah, mu'dhal makna lughat sulit, dipersulit, orang yang dipersulit. A'ya dan buka kamus lelah, berarti si fulannya ditimpa kelelahan dari urusan ni, atau urusan perkara si fulannya dipelelah si fulan. Dipelelah si fulan. Maka mafhumnya fahuwa mu'dhal, berarti si fulannya orang yang dipersulit. Maksudnya orang yang tertimpa kelelahan. Orang yang ditimpa kelelahan berarti si fulan. Pakainya lagi maka pakainya orang yang ditimpa kelelahan si fulan. Seakan-akan laginya orang yang memberi hadis kepada si fulan a'dalahu kun faka'an muhaddisan ladzi haddatsahu bihi. Seakan-akan si muhaddis orang yang juk hadis ke si fulannya diberi hadis, ianya muhaddis akan si fulan rubah zamana dengannya hadis itu mempersulit ke. Berarti seakan-akan orang yang juk hadis
kesimpulannya dipersulit simpulan. Le dipersulit yahu diperlelah simpulannya. Diperlelah, tertimpa kelelahan dengan dijuk hadisnya. Maka kerana sulit dan kerana lelah, maka simpulannya itu orang man yarwihu hanya mengopak manfaat dari riwayat hadis dari muhaddis. Lelah, pandai manfaat lelah. Kamu kan? Manfaat sesuatu yang merasa nikmat pada tubuh. Nyo lelah dan kau manfaat. Kamu akan azab nanti ya. Atau bala nanti. Kamu akan berarti kau hendak mempunyai manfaat orang yang riwayat hadis, si perawi yang riwayat hadis dari muhaddis. Maka kebuhna hadis muqdalnya hadis orang yang ditimpa kelelahan. Ini bahasa logat tu, bahasa logat. Ini maknahu logatannya bahasa logat. Maka muqdal bahasa logat orang yang dipersulit, dari logat dipindah ke istilah. Setiap bahasa logat dipindah kepada istilah mesti benar munasabah. Apa munasabah ada? Kecocokan antara logat dengan istilah nak kecocokan. Cocok, waktu cocok. Menyo istilah asal itu min husnani, gugur dari sanad dua roh perawi. Lelah bahal. Dua roh perawi itu danya gugur sehingga tu hadis pada lelah pada tempat itu dari dua roh hana betul ke. Maka berarti cocok kan logat dengan istilah. Maka nyanyi mafhum cara pindah logat kepada istilah. Berarti yang ikutnya makna logat. Kaya tak tahu makna istilah. Wa ma'nahu istilahan. Menurut istilah makna atau definisi muqdal menurut istilah as-sakhitu min husnani. Gugur dari sanad muqdal dua orang perawi. Berarti gugur dua orang perawi. Menyogugur dua orang perawi dari sanad yang gebuhna hadis muqdal. Hadis yang gugur dua orang perawi. Hadis muqdalnya ditambah dalam nok hadis lemah. Hadis lemah tak apa hanya syarat hadis sahih. Kampung kali kerja. Wa hadza satru akhadahu. Hadanya berarti icarah asaqitu minhu isnani. Berarti satru separuh. Berarti kata separuh bait. Hanya sempurna bait. Menyo sempurna bait. Hanya tulis batek baca je guru. Sempurna bait. Berarti separuh bait yang gecok di musannaf dari kitab Alfiyah Al-Iraqi, separuh bait. Mohon kan? Wa yuqalu lahu fil badi'. Yuqalu dikatakan orang lahu bagi pengambilan ke. Lahu akhadha. Tapi baik puasa bab i puasa bab masdar lah. Pengambilan musannaf modelnya, pengambilan separuh. Dalam ilmu badi' penanya. Ilmu johar, ilmu badi'. Dalam ilmu badi' menyo model cok karya gok separuh penanya. Ya naji idak warafu. Kan? Idak warafu atau rafu. Yang dalam ilmu badi' menyo model cara cok separuh karya gok nyambati idak warafu. Alasan pakonjut dalam ilmu badi' gebuhna idak dan rafu karena musannaf gekutip dalam syair goknya sesuatu dari kalam orang lain. Karya gok gekutip atau getitip getulis di dalam syair goknya sya'rahu. Nyo berarti syai'annya getulis atau gekutip atau getulis dalam
sya'ran koknya, bukan sya'ran gejuk sesuatu. Kamu agam. Yang kedua mak sya'rahu syai'an bagi hiji. Mau masuk kedua. Berarti musannahnya kutip dalam syair koknya, marah mufhum. Sesuatu kalam kok, karya kok ditulis dalam syair koknya atau dalam bait koknya. Asal itu minhus isnani kan konyo karya al-Iraqi sehingga gecok le musannah ditulis dalam bait Baikuni koknya. Kemudian apa alasan gebuhna rafu atau rafua? Karena musannah getempel syair gotnya dengan kalam orang lain. Syair gotnya yang guru gecok di karya al-Iraqi getempel syair gotnya yang guru. Gebuhna rafu karena makna rafu kan tempel barang sobek di dalam ni. Coba kalau dalam. Hanya dah tambah pemahaman dalam. Ibarat muktasar beserta matan talqis. Rupama tu kadang-kadang tadmin baitnya barang yang lebih dari baitnya, maksudnya lebih dari bait. Menyocok karya gok lebih dari bait berarti lengkap satu bait berarti. Cok karya gok lengkap satu bait. Berarti kon separuh cok, tabuh bait juga cok. Hanya gebuhnan isti'anah. Menyocok tabuh bait gebuhnan isti'anah. Lebih dari tabuh bait. Dari tabuh bait dan lebih banyak Allah. Kamu orang kemudian cok separuh, cok lengkap bait beserta atau lebih banyak. Hanya berarti gebuhnan isti'anah. Menyok kemudian cok tabuh bait dan atau lebih di tabuh bait yang gebuhnan isti'anah. Sedangkan tazmin masra' pada ma di bawah tabuh bait, pada ma di bawah satu bait, berarti hanya lengkap tabuh bait atau hanya lebih dari tabuh bait. Berarti saturun mana haji? Setengah, separuh bait gecok. Hanya gebuhna idah. Pakon gebuhna idah seakan-akan orang yang cok karya gok separuh karya gok gecok, nyo kutip dalam syair goknya sesuatu yang sedikit dari syair gok. Sesuatu yang sedikit dari syair gok ditulis dalam syair goknya. Gebuhna idah. Gebuhna rafwa karena seakan-akan orangnya getempel sobek syair goknya dengan sesuatu dari syair gok, dari karya gok itu syair goknya kata tersobek antik cair getempel itu dengan syair gok, dengan karya gok gebuhna rafu. Mau kan? Buka tazmin apa makna tazmin? Hanya buka johar. Nah takrif kalau johar atau baca di tag sikit belum tulis batak tu. Baca di tag lah. Nah takrif istilah, tazmin ba istilah. Kamu apa? Gekutip syair gok atau gesisip. Gesisip disisipkan syair sesuatu dari syair gok. Berarti syair gok kamu apa? Gekutip gesisipkan, kalau gekutip gesisipkan dalam syairnya, gecok getulis dalam syairnya beserta tambih alaihi gebite ratihnya. Jika tidak ada masyhur, munyahana masyhur gebite. Munyahana masyhur gepetambih. Beserta dan tambih munyahana masyhur. Munyah masyhur berarti kebalikan turahnya. Kamu orang yang kampung kan tazmin. Tazmin menurut istilah. Tazmin menurut istilah. Punya makna loghat tazmin kandungan tu. Barang kandung yang dikandung, kandungan tu. Berarti nyoba istilah tazmin ta'rif roh. Berarti gesisipkan tazmin timbangan dhammana. Timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tazmin gesisipkan tegak dalam syair goknya. Kamu apa? Berarti cok karya gok benda dua apa? Benda dua apa cara berarti? Benda dua apa pembagian? Menyok karya gok lengkap tabuh bait atau lebih dari tabuh bait, tacok lagi tanya gebuhnan isti'anah. Menyok karya gok
tacok le tanyo hana lengkap tambah bet. Pecik separuh bet yang tacok le tanyo tak tulis dalam karya katanya. Yang gebuhnan tidak warafu. Moh kan? Lanjut iku kamu. Waqad ada al-Iraqi fasaida. Waqad ada al-Iraqi fasaida. Al-Iraqi nak tambah kata fasaidan. Nak tambah kata fasaida. Fasaidanya genasab datuha. Baca je genasab datuha. Artinya fadhahaba suqutu saida. Berjalanlah yang gugur hingga naik. Hal keadaan naik ke atas 3, 4, 5. Berarti ini menjadi mafhum niku dalam Baikuni, matan musaneh dalam matan musaneh Baikuni, hadis muqdal hadis yang gugur dari sanad 2 perawi. Hana kepegah leput 5 perawi yang gugur hana berarti 2 kan tau. Berarti menyoleh gugur berarti kon hadis muqdal. Percaya hadis hadis kok dia gugur 2 nya hadis muqdal tu. Hara gugur leput nan tu diku. Munyo takalan kita al-Iraqi berarti leput 5 fasaida tetap hadis muqdal. Munyo yang gugur dah tu 2 tetap hadis muqdal. Yang ditambah. Berarti lengkap betnya nak cik tulis nak baca juga lengkap bet. Berarti yang kecok dalam sanad kan setengah. Lengkap bet dalam kitab Alfiah kibar. Kalau juga tu. Batai. Kaji dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.